Dan harus dibedakan juga ball possession yang emang di wilayah kita sama wilayah lawan. betul. Nah, kemarin saya ngelihatnya ini ball possession-nya di wilayah kita doang. Tapi emang masih dipahami sih karena ini turnamen pertama dia baru juga di di sepak bola Asia juga mungkin ya. Cuma emang secara overall secara permainan ya lumayan oke sih kalau menurutku ya. Karena dia dibanding yang senior. Enggak, yang U23 harus ya ada perbandingan gitu. Vandenberg terlalu menguji pemain ya dengan menempatkan posisi yang sangat berbeda. Tapi kabar baiknya dia berani eksperimen. Itu kita harus apresiasi dia lah karena eksperimen dan runner up ya. Udah luar biasa itu. Kenapa itu main dah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Antara, selamat datang di redaksi Olahraga. Seperti yang sama-sama kita tahui bahwa timnas kelompok umur U23 kita baru aja mengikuti event turnamen Piala Mandiri atau yang akrab kita sapa mungkin Piala AFF yang dikenal masyarakat. Dan sebagai tuan rumah dimulai dengan berpesta gol dan ditutup dengan pestanya tetangga. Buset. Oleh sebab itu di sini sudah ada teman-teman yang liputan kemarin di Piala AFF U23, ada Fajar, ada Bang Rauf dan juga ada Eza. Yang kemudian saya penasaran, teman-teman kan ngikutin di lapangan tuh dari awal turnamen. Saya penasaran gimana teman-teman ngelihat perjalanan U23 ini di Piala Mandiri ini. Boleh? Sebelumnya Fajar nggak liputan. Oh iya. Dia ke Macau Open ya? Beda event ya? Macau Kita beda Open, event. Cina Open, bulu tangkis semua. Oke. Yang nggak dapat hadiah. Walaupun juara Cina Open. Walaupun juara tapi nggak dapat hadiah. Iya. Waduh. Sejauh ini. Emang ada yang kalah tapi dapat hadiah? Ada. Banyak. Oke, gimana Eza yang liputan langsung Jadi dari kemarin awal? langsung tiba-tiba parah langsung dia stop. Jadi kita apresiasi meskipun kalah gitu. Jadi kita tetap apresiasi buat teman-teman ini Garuda Muda ke depannya. Jadi setiap pemain 100 juta. Buset. Pelatih 300 juta. Uang pribadi? Uang pribadi, uangnya dari uang pribadi. Ini bukan Jadi uang buat ini kan? biar mereka tetap semangat. Kita kasih apresiasi biar nggak patah semangat lah, biar bangkit kembali. Merdeka. Walaupun belum berhasil timnas kita, kami memberikan bonus kepada setiap pemain 100 juta rupiah dan kepada pelatih, satu orang pelatih 300 juta rupiah. Emang gitu beneran. Dia ngomong gitu. Iya, terakhirnya merdeka. Ini nggak gimmick Itu nih. 100 juta dipotong pajak apa sesudah pajak? Sesudah kayaknya. Itu bukan ini kan, bukan uang politik untuk calon ketum selanjutnya. Nggak tahu gitu. Nah, tapi Eza ngelihat sama Bang Rauf perjalanan kita ini dulu deh, recap dulu perjalanan timnas U23 di Mandiri Cup dari fase grup sampai Dari final, fase grup ya? sampai final. Kamu kan dari Brunei itu dari awal kan. Saya nggak datang. Dari Brunei sih emang nggak bisa dijadiin tolak ukur ya, karena emang dia levelnya emang agak jauh dan pelatihnya juga udah mengakuin 8-0 sebenarnya udah apa ya, nggak bisa dilihat dari skor lah. Kayak yaudah kita menang aja. Maksudnya menang gede juga nggak terlalu dibangga-banggakan. Wajar lah. Iya wajar lah, nggak ada yang gimana-gimana lah. Terus lawan Filipina 1-0 kan, On goal. tapi sebenarnya secara permainan masih oke lah, cuma karena kiper mereka bagus. Kemudian lawan Malaysia 0-0, kita juga masih create chance-nya lumayan oke. Kemudian lawan Thailand ini menurutku laga paling seru sih. 1-1 kan, kita kebobolan lebih dulu, habis itu iya habis itu si Raven itu Sundulan. si 5 menit sebelum menit-menit akhir itu. Akhirnya dia ngegolin 1-1. Wah itu seru banget karena jual beli serangan dan emang seru banget lah itu match lawan semifinal. Akhirnya penalti, banyak apa ya namanya? Banyak hal-hal yang menarik lah di laga itu. Di laga itu termasuk laga Hoki Caraka transformasi. Lah beneran aja. Ya, betul. Iya, betul. Akhirnya dia diserakin gitu. Habis itu sempat ada momen bahwa Hoki ini diminta keluar lagi setelah dimasukin. itu momen paling lucunya itu. Habis itu kemudian dia ngambil tendangan kelima. Yang bikin orang deg-degan. Yang bikin semua orang deg-degan, Pak.
Iya. Bahkan Saya juga bahkan komentatornya jujur Iya. deg-degan komentatornya itu. Akhirnya dia dengan dingin bisa menaklukkan kiper Thailand. Dan mental luar biasa ya. mentalnya luar biasa. nih anak. Karena wah ini kalau misal nggak gol Abis. habis dia. Tapi kalau gol dia Karir dia juga habis sih. dia misalnya kalau gol itu bebannya hilang. Dan akhirnya gol dan secara anjir ini orang keren banget. Ya udah, waktu doorstop kita wawancara lah. Ketemu. Udah, Hoki, gimana nih? Beban hilang nggak nih setelah ngegolin tadi waktu penalti? Saya sih nggak ada beban ya. Dengan PD-nya. Dengan PD-nya. Habis itu kita tanya, kalau penalti gimana? Gol penalti, ada tekanan nggak? Itu kan kalau misalnya nggak gol itu bisa kita kalah. Kalau penalti sih saya sudah biasa ya ngegolin penalti. Keren. Gimana nih ditangkap? Iya. Karena saya udah biasa juga latihan penalti dan udah tahu juga arahnya kiper mau gerak kemana, wes. Mentalnya sebenarnya oke juga sih orang ini gitu. Mentalnya bagus. Udah habis itu waktu terakhir lawan Vietnam itu agak mengejutkan sih. Secara kalau saya ngeliat sih dari yang pertama formasi itu kalau nggak salah kita main 3 back di belakang. 3-4-3. Itu back-nya 3. Center back-nya 3. ya center back-nya 3. Bahasa lama itu. Ya udah itu kan agak aneh karena sebelumnya 4 back mainnya. 4 back dengan 2 back tengah. Nah, kenapa 3 back? Nah, ini kayaknya di waktu lawan Thailand itu si Van den Beek kan agak eksperimen ya, itu waktu menit-menit terakhir masukin Ferrari jadi striker lah. Tapi kelihatan itu Hoki main bahwa dia sayap. punya insting ya. kejeniusan Iya. sebagai pelatih gitu. Si Brandon jadiin tengah lah. Nah, gue nggak tahu kenapa dia tiba-tiba masukin 3 back tengah dari awal. Gue nggak paham pendekatan apa yang dilakukan dia. Nah, alhasil dari bola tuh cuma di belakang-belakang doang. Terus abis itu belakang lagi, masuk tengah nggak bisa, belakang lagi. Jadi kalau aku rasanya emang kurang apa ya? Kurang pemain, ada pemain yang di Kreator apa ya? tengah Iya, nggak di final third-nya Vietnam tuh nggak ada pemain banyak. Jadi kita tuh bingung. Si Jens Raven juga bingung. Jadi akhirnya sampai 90 menit nggak ada gol, ya udah. Kita juga udah kebobolan lebih dulu, nggak ada perubahan berarti, dan waktu 10 menit terakhir kalau nggak salah yang dimajuin tuh bukan Ferrari, Kadek. Iya, Kadek dari Nah, depan. itu eksperimen lagi tuh dia. Eksperimen Jadi gue nggak tahu kenapa dia yang masukin Kadek yang di depan, padahal yang di laga sebelumnya Ferrari udah terbukti di depan dia lumayan efektif, sementara Kadek di belakang. Ya udah, kita kalah lah, nggak jadi Juara. nggak jadi juara. Memperpanjang ini ya, catatan buruk timnas di GBK ya, GBK. udah 30-an ya, 30 tahun, 8 tahun. 38 tahun. 38 tahun. Dan selalu kalah lawan Vietnam. 2 kali. 2 kali ini. Dua Back kali to back. beruntun. Ya, back to back ini Vietnam juara. Nah, tapi masalahnya yang edisi terakhir itu adu penalti kita kalahnya. Masih bisa diwajarkan. Ya bukan gitu. Ya tetap apa-apa. kalah. Itu kan zamannya Sintayong nih. Nah, sekarang zamannya Yang baru. Van den Beek. Kalah. Yang nggak kalah zamannya Indra Safri. Saya Safri. Yang selalu dibully tapi menang gitu. Iya. Dan Bapak kayak nggak seneng nah. Itu bagus. Coach Indra, mantap. dan kemarin yang ngalahin kita pelatih dari Korea. Korea Selatan. Habis itu ini aja waktu terakhir jalan gitu di mix zone gitu. Kita ucapin congrats itu. Dia terima kasih ya. Wih, Wih, jadi keinget ya. nada-nada Jadi itu ya. keinget Dia bilang gitu. seseorang, iya benar. Terima kasih gitu. Makasih ya. Gila, ini kayak teringat seseorang. Namanya siapa? Nama Kim pelatih? Sang-sik. Kim Sang-sik. Wajar lah, MU aja kalah dibikin dia. Iya, kasihan itu. Iya, Bisa, kan? bisa. Apalagi cuma pelatih Belanda gini. Enggak, maaf. Gimana Bang? Bang Rauf? Iya sih, bahwa ini kan permainan kita kemarin emang agak bingung ya nontonnya, karena emang secara ball possession tuh kalau Ini yang bingung yang match mana nih? Finalnya? Vietnam, Finalnya. Oh, nggak dari awal berarti. itu jadi harus dibahas panjang banget ya. Kurang. Kartunya kan terbatas. Oke. Nah, apa namanya? Ball possession itu di sekitar di 75%, gitu kan, sangat-sangat dominan. Cuman ya siapapun yang nonton, bahkan kayaknya bukan mesti si pengamat bola kayak Jaro dan Mas Prada juga kelihatan tuh Pak, bola mah di belakangnya ding. Sampai di Hu kan ya? Iya gitu, penonton kan. Penonton. Gak kedengeran kalau di Oh, enggak kedengeran ya. Oke. Jadi nyampe ke tengah, balik lagi ke belakang. Lagi, Brrrt, gitu. geser ke kanan, kayak ini Pak, kayak takut hilang bola gitu. Takut hilang bola. Heeh. Cuma jadinya kan gitu, ya buntu gitu kan. Udah gitu di ujung-ujung mencoba, apa namanya, baru di ujung-ujung mencoba ini kan, main lebih direct gitu, lebih langsung. Yang juga udah kebaca gitu sama ituan. Bahkan si ujung-ujung di terakhir-terakhir tuh dapat corner si pelatih kita siapa, Muhammad Ardiansyah. Kiper. Ardiansyah. Iya, benar. Ardiansyah.
Iya, sorry, sebelum Ardiansa udah di ujung-ujung itu sih Pak, si Vandenberg dari tepi lapangan kelihatan tuh Pak minta maju-maju. Pokoknya kayak terkesan ngasih instruksi, ya udah lo main direct aja gitu, waktu udah makin mepet gitu. Cuman ya mungkin dicoba lakukan, ya udah di 70 menitan ya tidak berbuah apa-apa gitu. Di ujung-ujung si tadi Ardiansa mau coba maju sempat dapat corner, dia coba ujuk terus dia lihat si Vandenberg kan, Jangan. di stop. Ya. Jadi udah nggak jadi. Akhirnya di corner terakhir ya yang kayak dia kayak main kayak di futsal tuh kayak power forward power apa lah lupa. Power play. Power play. Bukan lemparan ke dalam. Ke dalam ya? Lemparan ke Iya. dalam. Oh iya. Yang Dia bukan ke dalam kan, tapi apa sih Ardiansanya cuman kayak penerima Iya. lemparan aja. Terus tadi tuh lemparan ke dalam juga itu kan sempat menarik karena kemarin Menarik jadinya nih. Ada kartu merah tuh. sebagai Drama ya. sebagai drama ya kan. Yang si siapa ya? Robi Darwis ya? Apa Kakang? Robi mau lempar? Darwis. Robi Darwis mau lempar. Dihalangin. Di itu Pak, botol air mineral kan ditaruh ke. Tapi seru sih itu. Tapi Momen itu seru. wajar-wajar aja nggak sih kalau dia kayak gitu loh. Mungkin Indonesia kalau di posisi kayak gitu bakal gitu Iya, juga, iya. ngulurin juga gitu. Ya makanya buat gue sebagai apa tontonan sih menarik gitu. Seru aja. Menarik. Di stadion panas aja jadinya. Iya, Akhirnya ada yang di kartu merah sampai itu siapa tuh ikut? Damian, kalau nggak salah Pelatih asisten kiper ya? pelatih kiper. Karena yang saya baca tuh di berita tuh si siapa nama pelatihnya Kim Sang-ik. Nah, Siapa itu kok? Kim Sang Oh, Sik. Kim Sang-sik. Nah, itu dia kan ngomong kenapa dia awalnya kan dia diam-diam aja ya. Wajah dia tuh kan sebenarnya nggak Iya, iya, tipe iya. kalian Bener-bener, begitu nah. gitu kan. Nggak tipe kalian protes banget gitu ya? Protes kayak yang Park Hang Seo dulu gitu kan. iya. Tapi kan dia bilang, saya udah ngelihat pemain-pemain ini udah kelelahan gitu. Jadi saya mau ngasih motivasi bahwa saya tuh lihat saya nih begini gitu sampai sebegitunya dia melakukan sewer kayak gitu biar mental pemainnya naik lagi gitu. Jadi bagus-bagus aja menurut saya. Itu baru pelatih gitu. Ya kan. Dia nggak nyari solusi gitu loh. Iya. Nah emang pelatih kita nggak nyari solusi. Ya kalau nyari solusi berhasil menang harusnya kita. Gitu. Nah Bang Fajar gimana ngelihat? Ngelihatnya ya, terlepas dari Brunei, aku ngelihat gaya Vandenberg tuh menghilangkan ciri Indonesia yang dimana punya penyerang sayap yang eksplosif, iya kan? Kita terkenal di situ gitu, Tapi main harusnya- kecepatan, main direct dengan sayap-sayap yang eksplosif, bisa nusuk ke dalam. Tapi seharusnya kan dengan background dia Belanda nih yang terkenal total football, Tapi harusnya dia- itu masuk Masuk, dong. Iya iya. kan? Ini malah gak masuk. Nggak Dan dia masuk. jadi sayap loh. Waktu jadi pemain. Oh dia. Iya benar. Dan tapi anehnya kenapa aku pertegas di situ ya, pemain sayap kita tuh nggak bisa terlalu megang bola lama di era Vandenberg ya, dan jarang banget nusuk. Kalau ngelihat kemarin waktu Indonesia lawan Malaysia, lebih enak sayapnya Malaysia, iya kan? Main kayak Arjen Robben bener nusuk gini langsung shot dari tengah pun mereka berani nge-shot gitu. Sementara Indonesia tuh kehilangan di situ, terlalu bertumpu pada lini tengah yang dimana Arkan Fikri sama Tony ya sebagai Itu di duet. awal. Di awal. Di awal, Nah, iya. setelah mereka cedera itu kerasa banget kehilangan nyawa. Betul. Padahal posisi di sayap ini kan secara kualitas juga bagus gitu. Dan kelihatan banget di mana nggak ada opsi lagi. Vandenberg nih setelah kehilangan pemain-pemain kunci dia nggak punya ide menurutku ya. Dan kebanyakan ngasih ruang di mana sebisa mungkin kita direct ke kotak penalti lawan dengan memanfaatkan overload pemain. Salah satunya dengan rotasi di mana Ferrari disuruh naik ke kotak penalti maupun juga si Kadek. Itu kan cuman bikin overload di mana Jens Raven biar bisa dapat ruang. Iya. Terkadang juga hoki malah ditaruh di sayap. Nah, Iya, gue juga bingung nih kenapa. hal-hal kayak begitu tuh kenapa dipertanyakan kan? Padahal secara nature-nya Indonesia itu bermain lebih ke kecepatan, lebih ke skill individu. Itu yang agak hilang dari ciri kita. Tapi perlu diwajarin nggak sih? Karena ini kan turnamen pertama Vandenberg ya? Iya, Vandenberg gitu kan. Masih bisa, apakah kita masih bisa mewajarkan itu? Dia jadi masih meracik-racik di kompetisi ini gitu loh. Kalau dilihat dari segi possession ya, memang hal yang wajar ketika dia pengen mengaplikasikan itu. Tapi kalau nguasain bola tanpa quick change, akan sama aja gitu kan. Tanpa ada shot gitu-gitu. Jadi dia harus nyari formula dong di sini.
Iya betul. Terlepas memang Pak Ketum sendiri nggak menargetkan untuk juara, Masa? iya kan? Bukan sebelumnya ada beritanya harus juara ini. Ketum siapa ini? Ketum siapa dulu? Ketum PSSI, Bukan pedal. bukan. Ketum PSSI. Ketum PSSI Oh, dia nggak menargetkan juara. tidak menargetkan juara. Dan terlepas dari itu kan ya harus punya formula dong. Apalagi lawan tim-tim ASEAN yang dimana secara fisik kita masih sama. Kalau ngelawan tim Asia main overload kayak begini, ya garing Pak, nggak akan bisa menang kita duel udara. Tapi kemarin lawan Vietnam tuh emang agak aneh sih menurutku. Pas di Vietnam ya. Iya, waktu lawan Vietnam aja sih menurutku. Soalnya waktu 4 laga sebelumnya sih dari pattern permainan menurutku udah cukup oke lah di apa ya. Ini saya tidak setuju kalau Ya, menarik nih. Ada perdebatan nih. Ya kan? Kalau dari opini saya ngelihat kemarin itu biasa semua. Jujur aja. Iya. Belum nyampe. Kalau dibilangin dia nih gini, apa? Saya belum ngelihat filosofi yang ada perbedaan. Yang kalau kita ngelihat ini bukan membanding-bandingkan. Kalau misalnya kita ngelihat eranya Luis Milla, itu kan kita bisa ngelihat tiki-takanya bagus misalnya, umpan-umpan pendeknya gitu kan. Kalau zamannya Sintayong performanya luar biasa, disiplin, bodinya gitu kan. Nah di sini saya ngelihat Van den Berg ini ya masih coba-coba. Saya belum ngelihat dia tuh pakai total football seutuhnya karena nggak total football juga gitu kan. Emang sih kita juara terus ball possession ya, juara terus dari awal, menang mulu gitu kan. Tapi apalah artinya menang ball possession kalau kita nggak juara, nggak menang gitu loh di akhir pertandingan gitu kan. Dan harus dibedakan juga ball possession yang emang di wilayah kita sama wilayah lawan. betul. Nah, kemarin saya ngelihatnya ini ball possession-nya di wilayah kita doang. Jadi Main di belakang. nah, back pass doang gitu kan. Dan yang anehnya yang saya lihat tuh juga Donny Pamungkas di laga terakhir kemarin. Kan itu 3 di tengah itu Donny Pamungkas, Robbie Darwish, satu lagi Dion. Sepanjang saya ngelihat Donny nih, baru ini saya ngelihat dia main di tengah. Jadi menurut saya nggak cocok. Ya, nah waktu Ahmad Maulana waktu babak kedua masuk, itu kan Donny balik lagi ke kiri. Nah itu baru mulai ada umpan-umpan lah gitu. Karena nggak jalan, harusnya ini Van den Berg-nya bisa lihat itu dari awal gitu loh. Tengah kita nih, saya nggak ngeliat ada visi yang bagus dari pemain tengah kita. Iya benar. Yang kemarin di Vietnam, yang lawan Vietnam ya gitu. Nggak kayak saya bilang itu nggak tahu kapan mau keeping, Iya. visi buat umpan langsung gitu kan. Ini sangat banyak ini soalnya juga kan. Terima bola, badan masih ngadep ke gawang sendiri gitu. Nggak Kurang scanning juga sih. kurang scanning. Makanya yang dibilang Fajar benar, yang Tony, Arkan, Robbie ini sebenarnya nyawanya di tengah nih. Makanya kita waktu main 2 pertandingan pertama tuh masih enak, fluid, jalannya bola oke. Nah cuma karena masalah Donny, gue sebenarnya masih paham juga sih apa yang dikeluhin sama Van den Berg, karena ini kan turnamen pertamanya dia. Iya betul. Dia nyiapin turnamen ini kurang lebih tiga pekan tanpa uji coba. Jadi kalau kita lihat dari 5 pertandingan di AFF ini, Van den Berg nggak pernah pakai pakem pemain yang sama. Iya. Starternya selalu gonta-ganti. Jadi emang kayaknya di pikiran dia emang turnamen ini buat uji coba pemain ini yang apa ya, yang pengen dia tahu gitu kualitasnya gimana. Karena dulu kan dia kayaknya pernah cerita ya kalau misalnya dia itu benar-benar buta masalah sepak bola Indonesia. Oleh karena itu untuk memahami kualitas pemainnya itu dia sampai tidur itu jam 5 pagi. Iya. Nonton video nih ini gimana. Kayak Ruben Amorim ya di MU ya. Nah, Pusing iya. gitu ya. Makanya dia sama dikalahin. Makanya dia nyoba-nyoba terus dari match pertama. Makanya kemarin sampai dicoba-coba juga Kadek yang di depan gimana. Kalau formasi 3 back ini gimana. Ya mungkin apa ya, jangka panjangnya kita harapkan bakal baik ya. Artinya dia bakal petik banyak pelajaran dari turnamen ini agar di turnamen sesungguhnya which is yang di September nanti, yang di babak kualifikasi itu benar-benar diterapin best team yang benar-benar dia belajar dari turnamen ini. Karena itu penting banget, karena kalau kita nggak juara grup nggak lolos kita. Iya. Ada sih 4 runner-up terbaik, tapi itu kan opsi kedua ya. Jangan ngejar itulah. Gitu. Jangan ngejar Kalau itu. bisa langsung. Ya opsi pertama kan pasti juara grup. Kita ngelihat highlight striker kita, Jens Schrijven, menjadi top skor ya di turnamen ini dengan 6 gol dan itu pas lawan Brunei. Jadi nggak spesial juga gitu loh. Sama 1 gol. 7 jadi. 7. Iya kan? Nah 7 gol. Ya 1 golnya cuma
Dan teman-teman ngeliat Jens Raven ini gimana? Kan kemarin soalnya ada bilang kan karena Oli cedera nih, ini bakal bisa naik nih. Ada yang ngomong gitu. Itu kan habis lawan Brunei itu. Itu naik-naiknya Nah, tuh. setelah lawan Brunei gimana? Ya Ngeliat itu sih. Emang PR kita tuh penyelesaian sih yang di turnamen ini. Kita jelek banget finishernya tuh ya mungkin terlalu ngandelin Raven ya mungkin. Jadi mungkin kalau Raven nggak berkutik ya bingung mau ngapain. Sedangkan hoki, gue juga bingung juga nih Van den Berg kenapa naruh hoki di sayap aja. Padahal dia tuh, maksudnya kita kan punya striker dua nih, Hoki sama Raven. Tapi Hoki malah ditaruh sayap. Jadi kayak ibarat kita butuh dua striker untuk ngelawan back-back Vietnam yang gede-gede gitu, yang compact defense. Si Hoki malah main di sayap. Jadi kayak di tengah ini, ya tetap Raven sulit juga lawan tiga pemain gitu. Tapi dari stamina saya ngeliat Raven waktu lawan Vietnam nih nggak ngoyo banget gitu, nggak energik banget yang saya lihat ya. Malah Hoki yang sebelumnya dihujat, saya ngelihat waktu lawan Vietnam dia cukup banyak turun ke belakang waktu dimasukin di akhir. Hoki main 10 menit. Iya, maksudnya Raven dari menit pertama. Iya, kan POV saya. 20 menit anjir dia si Raven tuh. Tapi nggak ngapa-ngapain gitu loh, nggak ngapa-ngapain, lemes. Jujur aja, saya ngeliat Raven di final Kayaknya kemarin. ya, aku ngelihatnya Kebanyakan pacaran Raven kali dia. tuh overload. Nah, Terlalu kebanyakan menit bermain, ototnya. Ya, Sama makanya iya, lemes. Kak, yang Banyak Bang Rada pacaran. kritisi waktu lawan Vietnam. Iya, Lawan Vietnam. Thailand. Ya makanya kan waktu itu lawan Thailand kan di ujung-ujung yang dia udah Iya, bincang udah. bincang-bincang, Itu udah overload kayaknya. minta ke coach ganti ntar dikit. Tapi kan nggak disuruh ganti sama Karena Van den Berg. habis udah. Emang udah habis. Nah itu tadi kan Bang Eza bilang kenapa Hoki yang di sini gitu kan. Nah saya juga mikirnya gitu, harusnya udah ngelihat Jens Raven begitu, yang dimasukin tuh Hoki yang di situ dari POV sayap, Hoki yang di depan, Victor Detan yang di sayap gitu Nah, loh. kemarin juga Victor gak masuk, gue bingung Saya gitu. bingung. Padahal Victor Victor gak Detan ini masuk nih. cukup pemain muda yang potensial gitu loh di Benar. sayap gitu kan, tapi nggak dimainkan, itu juga jadi pertanyaan, nggak tahu kenapa gitu. Nah si Ahmad Maulana kan kemarin juga main Babak kedua. babak kedua, jadi back sayap juga. Nah sebenarnya dia tuh bisa juga loh ngisi tengah. Waktu AFF senior zamannya Sintayong tuh dia main di tengah cukup oke tuh lawan tim seniornya Vietnam. Bahkan lumayan jadi pemain yang cukup di highlight di laga itu lah, meski kita juga berakhir dengan kekalahan ya. Karena kita kan emang tim muda ya waktu itu. Nah kemarin juga bingung juga kenapa yang dicoba malah si Doni. Doni sebelumnya yang di Thailand itu dia jadi MF dia. Sedangkan Raihan itu di sayap. Habis itu yang lawan kemarin itu dia malah diundurin jadi central midfield. Jadi gue bingung mana ini eksperimen si Van den Berg. Nyobain versatile, biar ada Joshua Kimmich baru di Indonesia. Tapi emang masih dipahami sih, karena ini Pertama ya? turnamen pertama, dia baru juga di di sepak bola Asia juga mungkin ya. Cuma emang secara overall secara permainan ya lumayan oke sih Van den Berg kalau menurutku ya. Karena dia Dibanding yang senior. enggak, maksudnya yang U23 Oh ya, harus ya ada perbandingan gitu. Ya, nggak harus ya, nggak. secara aura oke lah. Oh tapi iya benar. Bener Maksudnya ya? 90 menit berdiri ya. Enggak secara quote dia juga menarik quote-nya kan. tuh menarik loh. Maksudnya kita kan sebagai pekerja media tuh suka pelatih atau seorang pemain atau siapapun itu yang ngomong tuh nggak template gitu loh. Itu nah Van den Kayak Berg tuh Mourinho ya dia. cerdas nih menurutku ya. Cerdas dan dia punya kebijakan, punya aura itu, dia tahu jawabnya gimana, tahu ini gimana. Terus kemarin kalau nggak salah waktu dia ditanya gue kemarin baca quote-nya dia, ya pokoknya saya nggak mau kalau misal ada yang salah, gue nggak mau ngomong di presscon lah. Iya. Gue ngomong langsung ke pemain karena menurut saya ini nggak bijak gitu. Oh. Jadi oke secara pelatih. Oke, cuma emang butuh waktu aja, dan seiring berjalan waktu sekitar 2 bulan ya semoga dia dapat nemu striker oke lah nanti di depan. Striker ya. Kan ada Mauro Zylstra juga kan. Waduh. Katanya diproyeksikan di Naturalisasi lagi. ya siapa tahu ada yang Kan udah lain. ada sebenarnya yang udah dinaturalisasi apa yang nggak dipanggil, kayak Dion Dion siapa? Dion Wiyoko. Bukan. Oh, yang ini Sore. U17. Iya, ada kan. Ya, Yang 19 yang kemarin sempat nonton timnas senior Iya. juga. Ya. Tapi saya mau menyoroti juga ini. Kita kan udah beberapa kali kalah ya lawan Vietnam ini. Yang AFF lalu juga kalah. Yang saya sorot itu pemain kita di final kemarin mudah kepancing. Nah, Tahu gara-gara siapa? gara-gara Aduh, nggak berani bilang sih.
mudah banget kepancing emosinya. Padahal kan harusnya udah ada yang ngasih tahu ini gitu kan. Karena kita udah tahu Vietnam ini dari dulu Kayak gitu ya, gimmicknya begitu Gimmicknya gitu. begitu. Ya itu strategi mereka gitu dan berhasil. Pemain kita banyak yang Kepancing. Rehan Hanan kemarin hampir kena merah kan. Untung VAR kuning gitu loh dan banyak yang lain. Ya harusnya ini ada orang PSSI atau yang lama tuh udah bisikin Vandenberg gitu loh. Vietnam ini bakal main begini gitu. Karena beda sama yang siapa? Setelah Pak Hangzhou pelatihnya Ini sih. yang bule. Iya, Yang bule itu kan dia nggak ngerti strategi gitu. Oh, terus ya. Ya, terus dia nggak ngerti, dia nggak pakai emosi. Jadi kita menang lawan dia. Ini balik ke Korea, balik lagi begini Vietnamnya. Harusnya kan itu udah dipahami gitu loh. Dan gampang banget kepancing emosinya. Ya masalahnya kemarin waktu habis semifinal tuh kita nge-brandingnya harus berani main keras. Yang branding Kata, kata siapa tuh? Coba Jar. Oh, karena ini rumah kita. Ini rumah kita. Karena tahun sebelumnya kita dikerasin. Waduh. Jadi sekarang kita harus main keras. Udah bilang aja Pak Erik ini. Tapi emang benar. Ada kok tulisannya Eja. Jangan salahkan pemain, salahkan saya. Nah itu tuh juga dikritik sama legend kita nih, Siapa? Rulineri. Kayak kemarin juga ketemu dia waktu. Di sini dia. Iya kemarin. Undang sini lah. Nah, saya lupa Seperti kemarin. juga. Aduh, kenapa saya nggak ngundang ya kemarin? juga. Gimana? Buru-buru. Jadi yaudah dia kemarin ya kita tanya lah. Yang pertama dia mengeluhkan kenapa emang main kita di final ini emang agak aneh menurut dia. Padahal menurut dia itu sebelum-sebelumnya lumayan oke lah. Kita ada 1-2-nya main. Dari belakang tuh pasti ada segi 3 atau segi 4 yang pasti buat kombinasi lah dari game pertama sampai game 4 tuh. Nah sementara kemarin tuh benar-benar gak kelihatan. Itu yang dikritik. Sampai apa ya, kita terlalu banyak ngobrol-ngobrol bola cuma di daerah sendiri lah. Jadi kayak bener-bener kurang kreatif. Sampai tengah juga bingung balikin. Dia benar-benar dikritik sama Ruli Dere. Karena dia dulu kalau nggak salah jadi gelandang ya. Iya, gelandang dia. Nah habis itu yang kedua yang dia kritik adalah soal itu tadi kita terlalu banyak apa namanya mengikuti alur permainan Vietnam. Jadi akhirnya kita ke bawah gampang protes, gampang apa ya namanya, gampang reaksinya berlebihan, kurang nggak calm fokus gitu. ke permainan Iya, ya? jadi nggak fokus ke permainan kita sendiri. Jadi kita malah terbawa emosi. Bahkan dia sampai nyebut, aduh maaf ya, ini kayak takutnya kayak dikira kompetisi kita kayak apa ya, kayak lebih ke tarkam gitu. Dia bilang gitu, Ben. Gara-gara reaksi pemain itu. Iya, dia mengeluhkan itu karena ya ini kan kesebelasan tim nasional ya, jadi harus ngasih contoh baik juga gitu untuk supporter dan untuk teman-teman yang nonton di TV dan sebagainya gitu. Ya dia agak kecewa juga di situ. Itu sih. Bagus. Ayo Jar. Ya, ngelihatnya sih emang agak itu ya, dengan adanya Vandenberg masih belum ada angin segar gitu kan. Dan kalian ngelihat gimana dari intensitas, aku ngelihatnya ya, dari intensitas permainan tuh agak naik turun dari faktor stamina. Itu ada benernya sih. Itu betul. Dan itu kan apa ya, masalah dari lama gitu, yang belum terselesaikan juga di tangan Vandenberg soal stamina pemain timnas. Pas zaman Sintayong cukup oke. Cukup, Oke, ya. ini balik lagi. Balik lagi gitu Balik ke lagi. setelan pabrik gitu Tapi kan. masalah Sintayong beda. Apa tuh masalahnya? Lanjut aja. Tapi modern sih, maksudnya kayak waktu si Coach Nova juga pertama yang dirapiin itu dulu kan. Iya. Fisik. Yang kita pada lihat lah, pada tahu bahwa ada recordnya mereka pada muntah-muntah segala gitu. Terus juga mereka tadi mungkin tempo segala kan juga mungkin masih ingat lah menit ke 60 70-an dah. Saat mestinya kita malah makin cepat kan karena waktu juga makin udah mau habis malah melambat. Bener. Balik lagi ke pola apa tadi? Oper ke belakang, ke kiri, ke kanan lagi. Itu sih. Jadi apa namanya? Cuma tadi sih apa bahwa belum ketemu ini sih apa tadi si Fajar bilang belum ketemu Vandenberg belum ngasih angin segar. Cuma di satu sisi sih ini sih Jar gue lihatnya juga gue juga lihat bahwa dia tadi masih mau tanggung jawab ke ngambil inilah tanggung jawab penuh lah. Jadi dia minta pemainnya jangan nyalain pemainnya lah ya, nyalain gue aja gitu kan kayak Ketum juga kayak ketum betul. Mungkin dia lihat teladannya seperti itu gitu kan. Teladan di Asia kayak gini nih kali gitu. Tapi gua mau nyorotin ini juga strategi lemparan ke dalam itu. Gue setuju nih. Itu dari awal ya, dari setuju. awal lawan Brunei itu strateginya selalu dipakai gitu kan. Dan menurut gua itu udah nggak efektif gitu loh. Itu dari berapa lemparan cuma satu yang gol dan itu on goal ya kan yang waktu lawan Filipina gitu kan. Gue heran itu udah tahu nggak efektif tapi dilakuin terus gitu kan. Kalau dulu kan ada yang bilang nih
pas zaman Sintayong kan juga pakai begitu Arhan. Ya, Arhan. Itu dibilangnya miskin taktik. Nah kalau begini ada nggak yang bakal ngomong Van der Breggen miskin taktik gitu? Nah, masalah lemparan ke dalam sebenarnya agak monoton sih dari Robby Darwish ini. Cuma emang di sisi lain emang bagus karena kita kita ibaratnya kayak punya senjata lain lah kalau misal kita buntu akhirnya pakai lemparan dalam Robby gitu. Cuma yang perlu kita garis bawahi kekuatan lemparan ke dalam Robby dan Arhan tuh beda, Pak. Jadi kadang meluncurnya tuh bisa beda. Jadi mungkin kalau Arhan tuh lebih nusuk dan lebih kencang. Robby mungkin karena dia masih muda, karena dia juga masih mungkin belum kuat gitu otot tangannya atau gimana. Jadi lebih kurang nggak seberbahaya Arhan gitu mungkin. Nah itu ya. Cuman untuk yang secara keseluruhan di turnamen AFF kemarin, ya kenapa mau nonton karena terlalu itu mulu yang terlalu sering. Jadi berat 10 kali gitu-gitu terus caranya. Padahal kalau misal udah 2 kali gagal, ya minimal pakai pakai variasi lain lah. Jadi semisal pemain-pemain udah pada kumpul di kotak penalti, ada misal Doni tiba-tiba nipu lah gerakan gimana, kira dia deket Robby, dia crossing kan itu bisa lebih sulit ditebak lah minimal. Jadi nggak yang diapalin sama pelatih Vietnam dan mungkin pelatih-pelatih yang lain ya. Iya. Karena kemarin kesannya mungkin dari kurang lebih 10 atau mungkin nggak ada 10. Semua mentah, benar-benar gagal juga. Second ball juga nggak dapat. Jadi second ball juga hilang. Second ball juga semua nggak dapat gitu. Tapi lemparan ke dalam ini sebenarnya hanya ada di Asia Pak, di luar juga begitu sih. Lo juga dulu kan ini Pak Liga Primer dulu Di sih. Liga Primer ada. Rory Delap. Ada begitu ya? Ada. Cuman tadi kayak si Jaro bilang ya emang nggak setiap kesempatan dipakai jangan gitu. setiap kali Kebaca. kebaca nanti jadinya. Biar kejutan aja lah, efek kejutan. Oh, itu kan jadi mereka sulit nebak lah gitu. Nih gimana? Vietnam juara terus emang kekuatan ini kah? Kekuatan dominan sekarang di Asia Tenggara? Enggak juga sih. Enggak juga. Kemarin yang lolos Piala Dunia juga Indonesia, U17. Iya. Karena tuan rumah. Enggak, Pak. Satunya. Yang sekarang. Iya. Maksudnya sekarang. Tapi entah kenapa setiap Vietnam ini dilatih sama pelatih Korea, itu disiplinnya luar biasa yang saya perhatiin. Disiplin dalam bertahannya. Ini bukan saya nggak move on ya. Bukan saya kemarin itu kayak mirip-mirip cara pola permainannya. Waduh. Counter attack gitu, bertahannya kokoh gitu. Kayak mirip siapa gitu dulu. Kayak SBW ya. Ini model-model kayak gitu dan ya semoga Gerald ini bisa menemukan formula-formula yang efektif lah ke depannya karena dari 4 pertandingan atau 5 pertandingan di turnamen ini formulanya nggak jalan, mau itu dari pemain ataupun dari pelatih. Saya lihatnya kayak gitu. Dan nanti kita September ini ada kualifikasi Piala Asia. Nah, inilah sebenarnya yang katanya ya, yang sebenarnya ujiannya si Gerard Van den Berg ini. Itu kita bakal ketemu sama Korea Selatan, Laos sama Makau ya. Ya, Makau. Di Sidoarjo. Di Sidoarjo. Biasanya kalau di Sidoarjo tuh ada tuah-tuah positif lah ke timnas. Pernah juara. Pernah juara U19. Banyak lah di sana kenangan-kenangan indah kalau di Jawa Timur soal timnas kelompok umur. Ngalahin Korea Selatan. Itu di GBK anjir. Evan Dimas. Di GBK anjir. Iya, di GBK. Surabaya. Tapi emang juara U19-nya di Surabaya. Tapi teman-teman ngelihat Becan anjir. Tapi teman-teman ngelihat ini kan sekarang kemarin Pak Zaki bilang ini tim dibubarkan dulu, nanti di akhir Agustus disatuin lagi karena September udah main kan. Udah mepet sebenarnya. Apa yang perlu dilakukan Gerard Van den Berg? Apakah menambah pemain diaspora atau pemain dari dalam gitu, dari liga lokal? Ya itu opsi yang dia juga bilang sih, Van den Berg bilang bahwa ya terbuka gitu kan, masih terbuka buat bongkar pasang lagi gitu. Bahkan si perihal naturalisasi pun juga memungkinkan, dia di sini bilang gitu kan, memungkinkan untuk ambil lagi. Maka dengan berapa waktu? 2 bulan. 2 bulan ya? Ya kata gue sih masih apapun bisa terjadi sih. Emang 2 bulan? September? Kurang lebih 2 bulan. September mah sebulan lagi nih. Kan nih per kita syuting masih 30 juga ya. Juni. Sebulan lagi. Tapi si Van den Berg kemarin soal disinggung apakah bakal nambah pemain diaspora gitu. Dia jawabannya keren loh. Maksudnya untuk saat ini ya nggak sopan lah aku ngomong gini. Iya, karena ya gimana pemain saya nih, pemain saya juga bagus gitu. Jadi dia nggak mau ngomong untuk sekarang, untuk masalah nanti misal ada
pemain timnas senior yang ikut join. Misalkan si Rafa kayaknya masih bisa kan? Masih Marcel kan masih bisa juga. Nah itu dia jawabnya kayak gitu tuh. Itu menurutku oke lah, dia secara pelatih di U23 ini ya mungkin cuma butuh waktu aja sih. Cuma butuh waktu. Karena masih bisa diwajarkan. Karena secara permainan kalau menurut saya lumayan udah kelihatan lah ini Vandenberg ini pengen timnas U23 main kayak gimana gitu. Jadi tinggal butuh waktu, tinggal dipoles, tinggal nanti pemain-pemain mungkin menurut dia siapa-siapa yang bagus yang dipertahankan, kemudian ada pemain-pemain baru nanti. Entah yang di-scout dari itu kan itu udah Liga 1 mulai kan. Jadi siapa tahu ada kalau nggak diundur. Waduh. Harus ya? Biasanya diundur. Harus ya, tetap Biasanya. itu ya. Kan mana tahu udah ganti nama, udah nggak diundur. Mudah-mudahan. Semoga mudah-mudahan. Ya maksud saya kan Liga 1 mulai tanggal 9 ya kalau nggak salah. Atau 8? Super League. Sorry. Ya Allah. Super League. Udah, Super League. Super League tanggal 8 Agustus. 8 apa? Agustus. Ya kan Iya. Persebaya PSIM. Jadi 8 Agustus sampai September awal lah, mungkin itu kan ada sebulan. Jadi anggap aja ada 4 pertandingan lah di 1 bulan itu. Ya siapa tahu ada pemain-pemain udah 3 baru yang muncul, yang nanti dipanggil kan lumayan juga jadi memperkuat memperkuat tim U23 ya di kualifikasi gitu. Itu sih. Kalau saya boleh rekomendasi ini buat coach ya kan Hira, Arliansah pemain baru. Ih, pemain dari mana yang tuh? lagi naik level. Arliansah yang kemarin PSIM. Oh, sekarang yang balik. Itu boleh coba dilirik untuk di sayap-sayap timnas lumayan oke. Dan dia mantan pemainnya Intersafri loh. Iya. Iya. Oh iya. Di U19 Ya kan, juara. melengkapi ini Pak, jadi Juara. melengkapi Sawangan Boys itu di timnas Oke, U23. boleh aja sih. Dia emang bagus sih. Siapa tahu yang pemain sayapnya Coach Nova. Ya, jadi nggak mulu-mulu nyari diaspora karena benar. asistennya juga bilang waktu itu kan saya mah lebih senang pemain lokal. Asistennya Vandenberg ini kemarin. Nah teman-teman melihat 3 lawan kita ini yang memungkinkan, yang menyulitkan nantilah ya pasti South Korea ya. Jelas Makau sih. Nah itu. Tapi ada info dia bakal tetap ngelatih di SEA Games nanti, kan ada SEA Games juga di akhir tahun. Si Pak Vandenberg. Iya, kemarin abis. Udah ini sih Pak, perihal SEA Games sih dia udah bilang sih, bukan saya yang ngelatih gitu. Dia bener-bener ini belak-belakan ya ngomongnya. Belak-belakan, ya. Belak-belakan. Kayaknya. Padahal si Erik tuh masih ngomong Si gitu. Erik. Sorry. Pak Erik, izin Pak. Sorry. Si Pak Erik temennya tuh. Sini. Kamu ditandain loh. Pak Ketum. Kamu nggak tahu antara BUMN. Lanjut. Pak Erik bilangnya untuk SEA Games sudah diputuskan apa belum? Nanti kita lihat apakah masih Vandenberg. Maksudnya apakah Vandenberg atau misal pelatih lain. Intersafri. Baru. Nah, jadi jawabannya masih diplomatis. Iya, jadi iya. mungkin aja ngelihat performa Vandenberg. di September nanti bisa aja. Cuma Vandenberg kan bilangnya udah Iya, secara bukan jelas. saya. Bukan saya kok gitu. Saya cuma di AFC aja nanti di September. Ngelihat pemain yang di sini, apakah ada yang udah layak buat promosi ke timnas senior? Waduh. Hoki udah. Udah pernah ya? Udah pernah. Emang. Masih layak? Untuk Udah sekarang gengsi sih dong, kayaknya jawab jangan aja, dulu lah. jujur-jujuran aja. Jangan dulu lah. Kalau nggak nyampe ya nggak nyampe. Mungkin Hoki masih di Liga 2 jadinya kan secara ini, iya nggak sih? Iya, Iya dong. PSS. PSS kan? Kadek oke sih. Karena saya ngelihat Hoki ini mentalnya luar biasa. Iya lah. Ada yang waktu ditanyain di mixzone itu ada wartawan nanya, nggak tahu itu Eza atau bukan. Gue yang nanya. Yang gimana tanggapannya di atas dinyinyirin lah, dihujat gitu. Kan dia bilang senyum aja, ketawa aja gitu. Iya. Dia nggak pedulin itu gitu. Sampai si Buffon atau siapa yang bilang mentalnya Hoki Ya, ini kadek. kadek luar biasa gitu. Tapi emang penyakitnya Hoki itu kadang agak Penyakit. star syndrome dikit dia. Star Kalau saya lihat ya. Kayak dia nih waktu awal-awal lawan Thailand nih, 10 menit awal nih emang bagus. Disorakin tuh Hoki tepuk tangan. Habis itu 10 menit terakhirnya ini aja dia salah umpan 2 kali nggak? Iya. Lihat nggak? Iya. Itu jadi kayak dia udah lupa gitu, wah ini gue keren nih udah nih. Akhirnya dia lupa anjir. Kontrol salah. Kayak gitu dia tuh suka kayak gitu. Kalau menurut saya ya. Jadi kadang suka nggak konsistennya gara-gara itu sih. Kayak Nicholas Jackson-nya Chelsea. Tapi kalau Jens, apakah udah layak menggantikan Oleh? Menggantikan 6 sih, gol, double hat-trick. menggantikan sih belum ya, karena gimana pun kan ya tadi saat-saat buntu gitu dia Masih nggak bisa. Ya? sulit keluar Kalau dari saya ini. menggantikan dah backup gitu. Backup mungkin Mungkin ya, masih ya, oke lah. ya. Nggak terlalu Masih cepat. bisa. Nggak apa-apa kan, biarin ya, biar apa namanya? Dia Belajar ya? iya belajar. Kalau kata Indra Safri, biarkan buah ini matang di pohonnya.
pelatih juara yang ngomong. Pelatih juara. Iya, udah jelas ya. Biar kan Udah Jens jelas tuh mateng di Buffon-nya. usia 19 tahun, 20 tahun, pelan-pelan. Buffon mana oke juga kayaknya. Buffon namanya Borneo ya. Borneo ya. Kantek sih sebenarnya oke sih menurutku. Leadership udah kelihatan. Leadership udah kelihatan, tenang juga. Tony. Arkan Arkan udah pernah di timnas juga. Arkan sih sebenarnya juga menarik sih Atau karena kipernya yang jadi Ardiansa ya? best kiper ya. Ardiansa Kalau juga kiper oke. Susah juga kalau Susah, kiper. Pak, kalau kiper, Pak. Saingannya ya. Dua Iya, keras orang sih. ini sulit digeser nih. Siapa Emil? Emil sama Martin nih. Iya betul. Sulit digeser tuh. Nadeo, udah gitu ya. Masih ada Nadeo juga kan? Ada Hernando Mas Jan. Rondo. Sulit ya. Iya, tapi intinya saya berharapnya karena kemarin tadi saya kan bilang ini masih jelek ya. Karena kenapa saya bilang kayak gitu? Karena nggak ada gol yang tercipta dari open play gitu loh. Semuanya. Ada lawan Brunei. Tapi itu nggak usah jadi patokan kita kalau Brunei. Kalau itu jadi patokan kita, level kita sama. jangan digituin udah. Ini bukan merendahkan Brunei, tapi Iya, realnya emang gitu dari dulu kita faktanya. menang mudah kalau lawan Brunei gitu. Buset, jangan sombong ente, jangan Iya, sombong. Emang fakta, itu fakta gitu loh. Tahun depan Jadi kita sulit, awas nih. kalau sulit ya cabut Ada yang itu salah dong orang-orangnya. Ya kan? Tapi ada lagi yang mau disampaikan teman-teman? Aman sih ya, cuman di ini sih ya berharap Vandenberg dengan sisa 2 bulan atau mungkin nggak nyampe 2 bulan ya per kita syuting ya udah nemu sih, udah makin nemu pemain-pemain yang diinginkan dan juga punya opsi ya saat pemain yang diandalkan kayak di si Arkan Fikri, Tony, jikalau mereka nggak perform atau cedera ya punya backup plan yang sama bagusnya gitu sih. Menatap itu tadi ya, menatap kualifikasi Piala Asia U23 di September nanti. Lebih kurang. Kalau SEA Games kan, bukan beliau, jadi di episode berikutnya aja kita bahas. Kalau udah tahu pelatihnya siapa Iya. gitu. Ya ngelihatnya sih emang banyak PR sih yang harus dikerjakan Vandenberg. Terlebih nanti kualifikasi buat Piala Asia ya. Dimana lawan-lawannya juga udah kayak Korea Selatan yang dimana lebih punya stamina, punya kondisi fisik yang lebih bagus lah jika dibandingkan Indonesia per hari ini. Dan itu yang jadi PR dia, di mana permainan memang gaya dia total football dengan mainkan possession, tetapi balik lagi kalau intensitasnya dari sisi stamina kita sampai masih menit 70-an itu udah habis, itu yang harus dia racik sih. Mungkin entah opsi masukin pemain cadangan yang hampir sama kualitasnya untuk bisa ini, karena aku lihat pemain-pemain cadangan yang dimasukkan di turnamen ini kurang memberi impact langsung gitu kan. Dan itu aja kan? Bener. Nggak coba yang lain. Nggak nyoba yang lain. Terus terutama terlepas dari cedera, Vandenberg terlalu menguji pemain ya dengan menempatkan posisi yang sangat berbeda. Itu pun kayaknya terlalu memaksakan di situ sih. Jadi untuk sekelas kualifikasi yang dimana sekarang ada target, kemarin nggak ada target, jangan dipakai dulu deh untuk itu. Nah, tapi kabar baiknya dia berani itu eksperimen. Itu kita harus apresiasi dia lah karena Eksperimen dan apa ya. Udah luar biasa itu. kenapa ditambahin dah? Nggak apa. udah baik-baik loh. Nah itu kita harus apresiasi eksperimen dia lah di keberanian karena nggak semua pelatih itu berani bereksperimen, apalagi di Indonesia ini kalau misal eksperimen terus kalah udah tahu sendiri kita dihujatnya macam-macam. Nah, Vandenberg ini berani, jadi kita harus apresiasi apresiasi dia lah. Iya. Dan ini PSSI udah 95 tahun usianya. Dan kemarin kalau saya nggak salah visi misinya itu menuju ke pentas dunia. Yang ketahuan dulu Pak. Ya oke, Saya berharap saya aja senyum. Saya berharap ke ulang tahun ke-96 ataupun 97 itu betul-betul bisa kita ada di pentas dunia gitu. Mau senior ataupun di juniornya gitu kan. Buat sekarang ya stoplah kita bully pemain, Jangan. pelatih gitu kan, nggak bisa juga the same time kita sekarang ini minta perubahan sekarang juga gitu. Jangan kita dulu kita minta perubahan atau minta out itu nggak fair lah menurut saya karena ini ujian pertama, turnamen pertama dari beliau. Kita doakan aja ya, sabar aja nunggu, Sabar. berproses gitu kan nggak ada target juara juga di sini gitu. Betul. Dan buat Sobat Antara dimanapun berada, jangan lupa baca berita hanya di portal antaranews.com dan saksikan episode lainnya di YouTube Antara TV Indonesia. Sampai jumpa.